saya Muhammad Rafat Ramadhani Putra. Sebagai ketua dari kelompok ini, kita akan menampilkan drama hikayat yang berjudul Si Miskin. Saya akan berperan sebagai narator plus si miskin itu sendiri. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Rizal Sulkarima sebagai istri si miskin. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismaili sebagai istri kaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fahri. Saya berperan sebagai si kaya. Saya Ahmad Al-Absi berperan sebagai raja. pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang makmur, hiduplah sepasang suami istri miskin di tepi sultan. Mereka tinggal di gubuk kecil yang hampir roboh, tetapi hidup mereka penuh kasih dan selalu bersyukur. Suamiku, kita sudah habis. Apa yang kita makan malam ini? Bersabarlah istriku, aku akan pergi mencari kayu bakar di hutan. Mungkin saja Allah akan memberi rezeki hari ini. Baiklah, hati-hati di jalan. Aku akan berdoa untukmu. Ya. Sementara itu, di sisi lain desa, ada pasangan kaya raya yang hidup mewah. Mereka memiliki rumah besar dan harta yang berlimpah. Namun tidak pernah puas dan suka menghina orang lain. Hahaha, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan kita, istriku. Benar sekali, aku bahkan muak melihat orang miskin itu. Mereka malas dan tidak berguna. Termasuk si miskin yang tinggal di pinggir hutan itu. Hidupnya menyedihkan. Sementara mereka menertawakan kemiskinan orang lain, si miskin justru menunjukkan kebaikan hati. Saat mencari kayu, ia menemukan seekor burung kecil yang terluka. Ia menolong dan merawatnya sampai sembuh. Beberapa hari kemudian, burung itu terbang pergi, meninggalkan sebutir telur emas di rumah si miskin. Kasihan sekali burung ini. Lebih baik aku bawa ke rumah saja. Suamiku, lihat ini ada telur emas. Subhanallah, ini pasti rezeki dari Tuhan atas kebaikan kita. Mari kita simpan dan gunakan dengan bijak. Sejak hari itu, kehidupan mereka membaik. Mereka tidak sombong, malah suka menolong tetangga yang kekurangan. Namun, kabar tentang kekayaan si miskin terdengar oleh suami kaya dan istri kaya. Pak, orang miskin itu sekarang punya emas. Tidak masuk akal. Pasti mereka mencuri. Orang seperti mereka tidak pantas punya kekayaan. Aku harus melapor kepada raja. Raja yang tamak pun marah besar dan memerintahkan agar si miskin dibawa ke istana. Wahai si miskin, dari mana kau dapat emas itu? Katakan sejujurnya. Ampun tuanku, hamba tidak mencuri. Hamba mendapatkannya setelah menolong seekor burung yang terluka. Burung yang memberi emas tidak masuk akal. Kau berbohong. Rampas semua emasnya dan penjarakan dia. Si miskin pun dimasukkan ke penjara tanpa salah. Namun, malam itu keanehan terjadi. Semua emas di istana berubah menjadi batu. Taman istana layu dan udara menjadi panas serta pengap. Apa yang terjadi dengan istanaku? Apakah ini hukuman Tuhan dan keserakahanku? Keesokan harinya, raja menyadari kesalahannya. Ia membebaskan si miskin dan memohon maaf. Aku si miskin, aku telah menuduhmu tanpa bukti. Engkau berhati mulia, mulai hari ini engkau angkat menjadi penasihat kerajaan. Terima kasih tuanku. Semoga Tuhan mengampuni kita semua. Suami kaya dan istri kaya yang dulu suka menghina pun datang dengan rasa malu. Si miskin, kami dulu sombong dan tidak menghargaimu. Benar, kamu menyesal telah merendahkan ini. Kami baru sadar bahwa kekayaan tidak menjadi kebahagiaan. Tidak apa-apa. Yang penting kita belajar bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada harta. Sejak saat itu, raja memerintah dengan adil, rakyat hidup damai, dan si miskin dikenal sebagai orang yang berhati mulia. Sementara suami kaya dan istri kaya
mulai hidup sederhana dan belajar bersyukur atas apa yang mereka miliki. Pesan moral dari halnya cerita ini, jangan sombong dengan kekayaan karena semua bisa hilang dalam sekejap. Ya, kelompok 8. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.